down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Lalatul Hanifah. Di sini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi SIBMT. Sebelumnya, apa itu aplikasi SIBMT? Aplikasi SIBMT adalah sistem informasi BMT yang digunakan untuk mengelola data nasabah, mulai dari pendaftaran hingga bagaimana cara untuk bertransaksi. Untuk mengetahui langkah-langkah selanjutnya, kalian dapat simak video berikut ini. Untuk langkah yang pertama, kita dapat masuk di laman Google, lalu pada kolom pencarian kita ketik siBMT.usit.co.id. Nah, masuk pada menu login. Untuk username kita isi userbank dengan spasi, dan untuk passwordnya sama userbank namun tanpa spasi. Lalu kita login. Nah, pada aplikasi ini terdapat berbagai menu. Yang pertama itu ada menu file. Menu file ini untuk mengelola data nasabah yang ada pada sistem. Dan yang kedua, ini ada menu transaksi, digunakan untuk melakukan berbagai macam transaksi perbankan, seperti membuat tabungan, membuat deposito, dan juga pembiayaan. Dan yang ketiga, ini ada laporan, untuk mencetak laporan yang diinginkan. Dan yang keempat, ini ada utility, yaitu untuk mengatur jalannya aplikasi ini. Selanjutnya, kita akan melakukan registrasi nasabah, yaitu dengan cara kita klik file, lalu master register nasabah, kita klik add register nasabah. Nah, lalu kita klik add. Nah, pada kode ini merupakan kode kita yang dapat kita gunakan untuk transaksi-transaksi selanjutnya. Lalu kita isi data-data yang kita perlukan. Nama, tanggal lahir, lalu status, nah, untuk nomor induk kependudukan ini usahakan jangan pakai nomor induk asli ya, karena ini hanya untuk uji coba dan banyak orang yang dapat mengakses aplikasi ini. Lalu kita masukkan data-data yang lainnya. Lalu selanjutnya untuk alamat sesuai KTP juga kita isi. Kita isi sesuai domisili kita saja ya, biar mudah. Nah, sebenarnya untuk alamat tempat tinggal, alamat kantor, foto, dan juga info tambahan ini perlu untuk kita isi, namun kita lewati saja. Jadi langsung kita save, data disimpan, oke. Nah, ini kita klik OK. Lalu untuk mengecek apakah data akun kita sudah ada, kita dapat masuk di transaksi, lalu cari register nasabah. Kita ketik nama kita, lalu cari. Nah, ini yang bawah sendiri. Jadi data kita sudah ada ya. Nah,
Selanjutnya, apabila kita ada kesalahan dalam data kita atau kita ingin menghapus akun kita dapat masuk di file, lalu master register nasabah, lalu klik edit atau delete. Selanjutnya, kita dapat menyesuaikan kita mau mengedit atau mendelete-nya. Lalu jika sudah begini, kita klik edit ya. Lalu kita masukkan kode kita 003208. Nah, ini akan otomatis muncul. Jadi kalian dapat mengganti apapun yang salah di sini, lalu klik save. Karena saya tidak akan mengedit atau menghapusnya, lalu kita lewati saja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembukaan rekening tabungan, yaitu dengan cara kita klik transaksi, kita klik tabungan, lalu pembukaan rekening tabungan. Nah, untuk nomor registernya, maaf sebelumnya kita klik add. Nah, untuk nomor registernya kita masukkan nomor kode kita 30208. Nah, kita enter. Nah, ini akan muncul nama kita dan data-data yang lain. Tugas kita mengisi data-data yang belum ada. Untuk QQ ini merupakan kode yang digunakan untuk rekening bersama, yang mana biasanya dibuka oleh orang tua untuk anaknya yang masih di bawah umur. Jadi kita lewati saja. Untuk golongan nasabahnya kita gunakan pihak tidak terikat. Dan untuk AO atau akun official ini merupakan karyawan yang bertugas untuk mengelola pembiayaan atau kredit nasabah. Jadi AO-nya kita pilih umum. Untuk ahli warisnya. Dan untuk nomor rekening ini kita klik ini. Nah, kita kali ini akan menggunakan simpanan syariah. Jadi menyesuaikan kebutuhan saja, kita dapat menggunakan simpanan-simpanan lainnya seperti kurban, akikah, siswa atau lainnya. Tapi kali ini kita akan menggunakan simpanan syariah. Sudah, selanjutnya kita save. Oke. Nah, untuk mengecek apakah rekening tabungan kita sudah ada, kita dapat masuk di transaksi, lalu cari register nasabah. Kita masuk, klik nama kita, lalu cari ini. Nah, kita lihat di tabungan. Nah, ini rekening tabungan kita sudah ada, namun saldonya masih kosong. Jadi kali ini kita akan melakukan setoran tunai, yaitu dengan cara kita masuk di transaksi, lalu teller. Kita masukkan rekeningnya, nomor rekeningnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena kita akan melakukan setor tunai pada kode transaksi, kita pilih untuk setoran tunai. Lalu untuk mutasinya kita akan masukkan 5 juta. Nah, sudah, setelah itu kita save. Kita close. Lalu kita cek apakah setoran tadi sudah masuk di tabungan kita. Kita transaksi, dicari register nasabah, kita klik nama kita cari.
lalu kita masuk di tabungan. Nah, saldonya sudah masuk ya, 5 juta. Jadi setelah ini saya akan melakukan transfer. Masuk di transaksi di tabungan, lalu transfer antar rekening. Kita masukkan nomor rekeningnya. Di sini kita menggunakan kode 11 ya, karena kode 11 ini merupakan kode untuk simpanan syariah. Kita masukkan kode kita 01. Nah, akan muncul sendirinya. Nah, di bawah ini merupakan rekening tujuan kita, yaitu masukkan. Nah, di sini saya akan mentransfer senilai 500.000. Lalu setelah itu kita save. Oke. Lalu kita cek lagi di transaksi, lalu cari register nasabah. Umilatul Hanifah, cari di tabungan deposito, kita cek mutasinya. Nah, ini yang awalnya tadi kita sudah melakukan setoran tunai sejumlah 5 juta, lalu kita mentransfer sejumlah 500.000. Kita juga dapat mengeceknya di laporan. Kita klik tabungan, lalu laporan buku tabungan. Kita masukkan nomor rekeningnya. Nah, kita pilih full. Nah, di sini sudah ada datanya. Kita melakukan setoran tunai, lalu kita juga melakukan transfer antar rekening. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pembukaan rekening deposito, yaitu dengan cara kita klik transaksi, lalu kita klik deposito, lalu register deposito. Kita masukkan kode kita tadi. Nah, ini kita tinggal mengisi data-data yang masih kosong. Untuk rekeningnya di sini kita ganti. Kita menggunakan simpanan jangka 12 bulan. Lalu untuk golongan depositnya kita menggunakan perorangan, dan untuk akun officialnya kita menggunakan umum dengan jangka waktu 12 bulan. Nah, untuk nomor biliet ini kita tidak ada karena nomor biliet ini merupakan bukti kepemilikan simpanan deposito. Karena kita belum ada, jadi kita lewati saja. Untuk rekening tabungan kita isi, karena kita tadi menggunakan simpanan syariah, lalu akan muncul, lalu kita save. Oke. Lalu kita cek apakah apakah rekening deposito kita sudah ada. Kita klik transaksi, lalu cek register nasabah, cari sini. Nah, di sini sudah ada ya rekening deposito kita dengan saldo yang masih kosong atau masih nol. Jadi setelah ini kita akan melakukan setoran deposito, itu dengan cara kita masuk di transaksi deposito, lalu di setoran deposito kita masukkan rekeningnya. Untuk kodenya yaitu 52. Nah, akan muncul seperti ini. Kita cara setorannya kita ganti menggunakan tabungan.
Untuk nominalnya kita akan menyetor 1 juta. Kita save. Lalu kita cek kembali apakah setoran depositonya sudah masuk. Kita transaksi, cari register nasabah, kita klik nama, kita cari, nah di sini dapat kita lihat bahwa saldo deposito kita sudah masuk 1 juta. Nah sini, setelah itu apabila kita ada koreksi atau perubahan, kita dapat masuk di transaksi deposito, lalu kita bisa masuk di koreksi deposito. Karena saya tidak akan mengoreksi deposito, jadi langsung kita lewati saja. Selanjutnya kita akan melakukan pencairan deposito, yaitu kita masuk di transaksi, kita klik teller, lalu untuk rekeningnya kita ganti dengan deposito, lalu kita masukkan rekeningnya, kode kita tadi, lalu akan muncul. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk pencairannya di sini ada dua, yaitu pokok dan bahas. Bahas di sini itu merupakan bagi hasil ya. Dan di sini ada peringatan Anda melakukan pencairan sebelum jatuh tempo. Jika kita melakukan pencairan sebelum jatuh tempo, maka kita bisa dikenakan penalti. Aja, langsung kita save. Oke. Nah, lalu kita cek apakah saldo kita sudah cair. Transaksi, cari register nasabah, ini, lalu kita lihat tabungan dan deposito. Nah, dapat dilihat saldo deposito kita sudah 0 karena kita sudah melakukan pencairan sejumlah 1 juta. Selanjutnya apabila kita ingin melakukan penghapusan rekening deposito, kita dapat masuk di transaksi, lalu deposito, dan juga kita dapat memilih hapus rekening deposito. Karena saya tidak ingin menghapusnya, jadi langsung saja kita lewati. Selanjutnya kita akan melakukan pembiayaan. Sebelum kita melakukan pembiayaan, kita harus melakukan pengikatan jaminan, yaitu kita masuk di transaksi, lalu kita pilih pembiayaan, kita pilih jaminan, lalu pengikatan jaminan. Nah, kita klik add, kita masukkan nomor jaminan kita, nah, untuk jenis jaminannya di sini saya memilih kendaraan bermotor. Lalu untuk pengikatannya saya menggunakan sertifikat anggota tabungan dan deposito. Nah, untuk nilai pasar di sini merupakan harga pasaran untuk jaminan yang akan dijaminkan. Di sini saya akan mengisi nilai pasarnya itu 15 juta. Nah, lalu setelah itu kita klik next. Nah, di sini kita dapat mengisi data jaminannya. Kita dapat mengisi bebas ya teman-teman, karena ini merupakan uji coba saja. Kita dapat mengisikan sesuai kebebasan.
Nah, di sini ada foto jaminan. Jika kalian memiliki foto untuk foto jaminannya, kalian dapat mengisikan di sini. Nah, selanjutnya langsung kita save. Kita simpan. Nah, di sini akan muncul nomor rekening jaminan dan juga pengikatan dengan nilai jaminannya 15 juta. Kita juga dapat mengeceknya di laporan. Lalu kita masuk di pembiayaan, lalu laporan jaminan. Kita preview. Nah, di sini ada banyak ya. Ini juga punya teman-teman yang lainnya. Nah, di sini punya Umi Lalatul Hanifah. Setelah itu, jika kita ingin mengganti jenis jaminan, kita dapat masuk di transaksi, pembiayaan, di jaminan, lalu ada penggantian jaminan. Di sini. Karena saya tidak akan mengganti jaminan, jadi dapat kita lewati saja. Selanjutnya kita akan melakukan pengajuan pembiayaan. Kita masuk di transaksi, pembiayaan, lalu di pengajuan pembiayaan. Di sini kita dapat klik add, lalu kita isikan kode kita. Nah, kita isikan. Kita kabupatennya kita pilih. Untuk akun officernya kita pilih umum dan kita menggunakan dana antar bank. Selanjutnya kita save, kita simpan. Ya, sebelumnya kita mengisi untuk rekeningnya. Untuk golongan penjamin, untuk metode bahasnya kita menggunakan ujroh, kasihnya Nah, untuk jumlah pengajuannya di sini saya akan mengajukan nominal 12 juta dengan bulanan, dengan jangka waktunya 12 bulan, dan ini nomor rekening kita. Setelah itu langsung kita save, lalu data disimpan. Oke. Selanjutnya setelah pengajuan kita masuk di transaksi, lalu pembiayaan. Kita akan melakukan realisasi pembiayaan. Kita masuk di realisasi pembiayaan, kita klik add, lalu untuk nomor registernya. Nah, untuk produknya kita tadi menggunakan untuk modal usaha. Dan untuk nomor rekeningnya kita menggunakan pembiayaan mudharabah. Lainnya kita isi data kreditnya. Nah, langsung keluar semuanya. Lalu kita isikan.
jaminannya kayak tadi kendaraan. Lalu untuk data kredit 2, dan realisasinya kita menggunakan lama angsurannya 12 bulan. Nah, setelah itu untuk cara pencairannya kita menggunakan tabungan kita save, lalu data kita simpan. Lalu untuk mengeceknya kita cek di transaksi, lalu cari register nasabah, cari, masukkan nama kita, cari, masuk di email Hanifah, kita masuk di kartu angsuran. Nah, di sini untuk pembiayaan kita masih 0 ya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pencairan pembiayaan. Kita masuk di transaksi, kita masuk di pembiayaan, lalu pencairan pembiayaan. Kita masukkan nomor rekening kita dengan kode 72 yang mana kita menggunakan pembiayaan mudharabah. Kita masukkan kode kita tadi. Nah, lalu akan muncul nomor dari pencairan kita, lalu langsung saja kita save, kita simpan. Oke, udah. Lalu kita cek di cari register nasabah, nama kita cari, lalu di kartu angsuran kita lihat bahwa pembayaran kita sudah masuk 12 juta. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran angsuran. Kita dapat masuk di transaksi, lalu teller. Nah, untuk rekening lamanya tabungan ini kita ganti dengan pembiayaan. Masukkan kode 72. Nah, di sini sudah tertera nominal kita untuk melakukan angsuran setiap bulannya. Jadi untuk pokoknya di sini kita mendapatkan pokok 1 juta. Nah, untuk pembayarannya kita menggunakan tabungan. Selanjutnya langsung saja kita save, kita simpan data. Oke. Kita lihat di transaksi, cari register nasabah, lihat, lalu langsung kita lihat kartu angsuran. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kita sudah melakukan angsuran untuk 1 bulan, yaitu sejumlah 1 juta. Dan di sini kita dapat melihat jadwal angsuran kita untuk beberapa bulan ke depannya. Nah, sebelumnya kita dapat melihat di laporan laporan apa saja yang dapat kita lihat. Misalnya di pembiayaan, kita akan melihat laporan pengajuan pembiayaan. Kita preview. Nah, di sini banyak dari teman-teman, dan ini punya saya, itu Milalatul Hanifah. Di sini. Selanjutnya dapat
ngecek atau melihat laporan dari pembiayaan, laporan pelunasan atau realisasi dan juga pencairan pembiayaan. Kita dapat melihatnya di laporan. Jadi itu tadi tutorial untuk menggunakan aplikasi SIBMT dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman untuk belajar cara menggunakan atau cara mengaplikasikan SIBMT ini. Jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.